Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrila Kurota Ayun, NIM 251032226. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Kemunculan Islam sebagai kekuatan intelektual, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Islam muncul pada abad ke-7 Masehi dan membawa perubahan signifikan pada masyarakat Arab yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial yang keras dan kurang menghargai ilmu. Yang kedua, ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya ilmu. Ajaran Al-Quran menekankan pentingnya membaca, berpikir, memahami, dan belajar sepanjang hayat, yang melahirkan generasi baru yang memiliki kesadaran ilmiah. Yang ketiga, masa keemasan Islam atau Golden Age of Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, peradaban Islam mencapai puncak kemajuannya dengan kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba sebagai pusat intelektual dunia. Yang keempat, kontribusi ilmuwan muslim. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, dan Ibnu Rus telah memberikan kontribusi monumental dalam berbagai bidang ilmu seperti matematika, kedokteran, astronomi, dan sosiologi. Yang kelima, pengaruh peradaban Islam pada Eropa. Karya-karya ilmuwan muslim diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi dasar berkembangnya Renaissance di Eropa. Krisis karakter di masyarakat modern semakin terlihat jelas, mulai dari melemahnya sikap sopan santun, berkurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pembinaan moral, terutama bagi generasi muda. Pelanggaran adab dan etika sosial semakin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini mencakup perilaku kasar, tidak menghargai aturan, hingga kurangnya tanggung jawab sosial. Situasi tersebut menegaskan pentingnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan perilaku beradab. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan pemahaman Islam yang komprehensif, bukan hanya sebatas teori, tetapi juga penanaman nilai akhlak, adab, dan spiritualitas. Pendidikan Islam menjadi sarana untuk membentuk karakter peserta didik yang seimbang antara ilmu dan amal. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada Golden Age pada abad ke-8 hingga 13 Masehi. Bait al-Hikmah atau Baghdad menjadi pusat penerjemah, penelitian, dan pendidikan terbesar. Integrasi ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Babilonia dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan muslim. Dan tokoh-tokoh pentingnya diantara lain yang pertama Al-Khawarizmi, aljabar dan algoritma, Ibnu Sina, kedokteran modern, Ibnu Al-Haytham, metode ilmiah dan optika, dan Al-Biruni, astronomi, geografi, fisika. Pilar perkembangan ilmu, yang pertama tafakur atau pikir kritis, yang kedua tahqiq atau riset empiris, dan yang ketiga istinbat atau logika dan kesimpulan rasional. Nah, saya akan membahas lebih dalam nih. Yang pertama mengenai filsafat Islam, yakni menjembatani pemikiran Yunani, nilai-nilai Islam. Tokoh penting yaitu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Ghazali. Kontribusinya, kritik filsafat Yunani, pengembangan metafisika, logika, etika, dan teori politik. Yang kedua, mengenai sistem sosial dan ekonomi. Nilai utamanya yaitu keadilan, kesetaraan, tolong-menolong, dan amanah. Instrumen ekonomi yaitu zakat, wakaf, sedekah, larangan riba, dan transparansi transaksi. Dan yang terakhir mengenai pengaruh terhadap Barat. Transfer ilmu melalui Toledo, Cordoba, dan Sisilia. Landasan Renaissance melalui karya Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Batani, dan lain-lainnya. Nah, dari berbagai materi yang telah saya bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam adalah salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Islam membangun tradisi literasi, penelitian, dan pencarian ilmu sejak wahyu pertama, yaitu Iqra. Ilmuwan muslim mengembangkan ilmu matematika, kedokteran, optika, astronomi, filsafat, dan seni. Kontribusi Islam menjadi fondasi bagi sains dan pemikiran modern, termasuk perkembangan Eropa.
Nilai-nilai Islam seperti keadilan, etika, ilmu, musyawarah, dan kemaslahatan membentuk masyarakat berperadaban. Di era global, nilai-nilai peradaban Islam tetap relevan sebagai panduan moral dan intelektual. Nah, mari kita melestarikan warisan budaya dan manuskrip Islam melalui digitalisasi dan penelitian, dan menjadikan Islam sebagai solusi peradaban, bukan hanya warisan sejarah ya. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.